Halo movie lovers, apa kabar kalian semua? Selamat datang di channel Alur Cerita Film Desinema. Kali ini Desinema akan menceritakan sebuah alur cerita film berjudul The Others. Jadi film The Others berlatar di sebuah kota di Inggris, Jersey pada tahun 1945, di mana Perang Dunia yang melibatkan Inggris baru saja usai. Dalam film ini dikisahkan satu keluarga yang terdiri dari satu orang ibu bernama Grace dan dua orang anaknya yang itu Anne dan Nicholas. Ayah mereka diceritakan pergi berperang dan tak pernah kembali ke rumah meski perangnya telah usai. Hingga suatu hari mereka menyadari di rumah mereka ada sosok yang sangat mengganggu mereka. Jadi siapa sosok itu? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan Grace yang terbangun karena mimpi buruknya. Tak lama kemudian, tiga orang yang bernama Mills, Tuttle, dan Lydia pun datang. Mereka nantinya akan menjadi pelayan di rumah itu, di mana Tuttle nantinya akan menjadi tukang kebun, sedangkan Mills dan Lydia akan mengurus rumah dan anak-anaknya. Di sana Mills selalu menjelaskan jika Lydia ini tidak bisa berbicara alias bisu. She can't talk, ma'am. Setelah itu Grace mengajak ketiganya untuk berkeliling dan memberitahu masing-masing kamar mereka. Ia juga menjelaskan jika pembantunya tiba-tiba saja menghilang seminggu yang lalu tanpa alasan, bahkan mereka pun tak mengambil gajinya. Sedangkan suami Grace yaitu Charles sudah pergi berperang selama 1,5 tahun dan belum ada kabar hingga sekarang walaupun peperangan itu telah usai. Grace selalu menjelaskan aturan di rumahnya, di mana semua pintu harus selalu dikunci kembali setelah dibuka. Dilarang memainkan piano, karena itu membuat Grace sakit kepala. Karena keheningan sangat dijunjung tinggi di rumah itu. Tak hanya itu, di sana juga tidak ada radio, telepon, dan juga aliran listrik. Semua jendela dan korden harus dalam keadaan tertutup, dikarenakan dua anak Grace tidak boleh terpapar cahaya yang terlalu menyengat, dan hanya cahaya lilin yang aman untuk mereka. Jadi jika terpapar cahaya, maka mereka nantinya akan luka atau melepuh. What sweet little children. Otherwise, in a suffocate. Saat sedang menemani anak-anak sarapan, Mills selalu dipanggil oleh Grace, di mana Grace lalu baru sadar jika surat iklan lowongan kerja yang akan dia pasang di koran belum terkirim. Lalu bagaimana bisa Mills dan dua rekannya itu tahu jika di sana butuh pembantu? Mills selalu menjelaskan, ia dan rekannya hanya singgah untuk mencari pekerjaan, dan kebetulan banget Grace ini memang membutuhkan pembantu. Dan faktanya ternyata Mills, Tuttle, dan Lydia dulunya memang pernah bekerja di rumah itu bertahun-tahun yang lalu. Hal itu pun membuat Grace sedikit lebih nyaman karena Mills sudah mengetahui seluk-beluk rumah itu. Alright, you can stay. Setelah itu Grace menemani anak-anaknya untuk belajar. Kemudian ia pun meminta anak-anaknya ini untuk belajar di ruang terpisah agar lebih fokus. Anne yang memang adalah anak yang pemberani lalu meninggalkan ruangan. Sedangkan Nicholas sedikit penakut, sehingga Grace lalu menenangkan Nicholas untuk berdoa saja jika ia merasa ketakutan. And our Father, and then your fear will go away. Grace lalu memanggil Mills. Karena penasaran, Grace lalu bertanya, apakah Lydia memang bisu sejak lahir? Tapi ternyata tidak. Mills pun lalu meminta izin untuk pergi melanjutkan pekerjaannya. If you'll excuse me, Dan tak lama, Grace mendengar suara tangisan. Ia pun lalu terburu-buru untuk menghampiri Nicholas, yang ternyata Nicholas masih fokus membaca. Grace lalu segera mencari Anne sembari terus mendengar suara tangisan itu. Namun Anne ternyata tidak menangis. Anne lalu mengatakan jika yang menangis itu adalah Victor. Wow, siapa Victor? Anne lalu bercerita pada sang ibu jika Victor menangis karena tak suka tinggal di rumah itu, dan ayahnya adalah seorang pianis. Akan tetapi Grace ini tak percaya akan cerita Anne, karena pada dasarnya Grace tidak suka dan tidak percaya akan hal-hal mistis dan hantu. Ia lalu memarahi Anne karena berbohong, namun ternyata pintu yang dikunci terbuka. Grace lalu memarahi Mills dan Lydia karena merasa itu adalah ulah salah satu dari antara mereka. Singkat cerita, di malam hari, Anne membangunkan Nicholas dan mengatakan jika Victor terus memainkan gorden di kamar mereka.
Anne lalu berdebat dengan Victor bahwa ini adalah ranjang mereka. Both of you, this is our bed. Nicholas lalu mengira Anne hanya menakut-nakutinya saja dengan menirukan suara anak laki-laki. Hingga untuk pembuktian, Anne lalu meminta Victor yang tak terlihat menyentuh pipi adiknya itu, yang kemudian... Karena hal itu, Grace pun marah dan menghukum Anne. I am fed up with you. I didn't do. Dan sudah 3 hari ia menjalankan hukuman. Mills yang kasihan pada Anne pun mencoba untuk merayu Grace untuk mengampuni Anne. Namun karena Grace memang mendidik anaknya dengan ketat dan tegas, ia pun tak bisa menghentikannya hingga Anne mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Mills selalu menyinggung soal pendeta yang akan berkunjung dan mengatakan bahwa pendeta akan singgah namun sampai saat ini tak kunjung datang, di mana Grace lalu mulai merasa terasing dari dunia luar karena kabut yang tak kunjung hilang dan bahkan burung camar pun tak terlihat. Grace selalu meminta Mills agar menegur Lydia untuk tidak membuat kegaduhan, yang membuat Grace selalu mengeluhkan kepalanya yang terkena migrain setiap saat. Tak lama Grace mendengar suara berisik di lantai atas. Ia mengira itu adalah dia, tapi ternyata... Ia lalu naik ke atas dan bertanya pada Anne, siapa yang membuat kegaduhan. Anne lalu menunjukkan bahwa mereka ada di gudang lantai atas. Grace lalu masuk ke gudang itu dan mendengar suara orang yang sedang berbicara. Perlahan suara itu pergi keluar. Grace lalu menanyakan keberadaan mereka pada Anne yang katanya mereka kini pergi berpencar. Anne yang bisa mendengar dan melihat mereka pun lalu menyampaikan pada sang ibu bahwa mereka mengatakan jika rumah itu adalah milik mereka dan mereka mengancam akan menurunkan semua gordennya. Anne lalu menunjukkan sebuah gambar kepada sang ibu tentang mereka yang terdiri dari gambar ayah Victor, ibunya Victor, dan wanita tua. Anne juga mencatat berapa kali ia melihat mereka. Anne lalu mengatakan jika wanita tua itu memperhatikan ibunya dan mengatakan, ia lalu memperjelas jika Victor mengatakan kalau wanita tua itu adalah penyihir. Grace lalu meminta pada Mills untuk memanggil Tuttle karena mereka akan menggeledah rumahnya. Saat sedang mencari-cari, Grace tiba-tiba menemukan foto yang diduga adalah foto keluarga yang tinggal di rumah itu sebelumnya. Dia juga menemukan sebuah album foto kematian di mana dulunya orang yang sudah meninggal difoto dan dipercaya bahwa jiwa mereka akan tetap hidup di dalam album tersebut. Saat malam hari di ruang keluarga, Grace terlihat sedang mengobrol bersama Mills, di mana Mills selalu menceritakan dulunya mereka bertiga bekerja di rumah itu. Namun sang majikan pindah ke London yang akhirnya rumah itu pun perlahan kosong. Ditambah saat itu ada wabah TBC yang muncul. Hingga alasan itulah juga yang membuat Lydia ini menjadi bisu. Saat akan istirahat, tiba-tiba Grace ini mendengar suara dentingan piano. Ia lalu pergi memeriksanya. Melihat papan piano terbuka, Grace lalu segera menutupnya. Setelah melihat sekelilingnya, ia lalu keluar. Akan tetapi, pintu itu tertutup tiba-tiba dan terkunci. Grace yang awalnya tak percaya hantu dan hal gaib kini semakin gundah karena kehadiran mereka. Mills selalu menjelaskan jika dunia kehidupan dan kematian bercampur atau berdampingan. Dan hal itu akan terus terjadi. Ia lalu memutuskan untuk pergi mencari pendeta untuk melakukan pengusiran. Mills berusaha untuk memperingati karena kabut yang buruk, namun Grace tak peduli. Grace lalu meminta Tuttle untuk mencari batu nisan di kebun itu yang katanya ada makam di rumah tersebut. Mills lalu menghampiri Tuttle dan membiarkan Grace pergi, dan sepertinya mereka tengah menutupi rahasia yang ada. Apa sebenarnya yang terjadi dan makam siapa yang mereka sembunyikan. Setelah jauh berjalan, kabut semakin tebal hingga jalan pun tak terlihat. Tetapi apa yang dilihat Grace di sana? Iya, ternyata dia bertemu dengan sang suami yaitu Charles.
di mana tentunya Grace sangat senang bertemu sang suami yang sudah lama tak pulang. Where have you been all this time? Ia lalu mengajak Charles untuk pulang dan ia pun bertemu melepas kerinduan bersama kedua anaknya. Kini keluarga itu tengah bersuka cita karena kepulangan sang ayah. Namun, Anne kembali membahas mengenai penyusup dalam tanda kutip itu. Hal itu pun membuat Anne dan ibunya sedikit berdebat dan ia pun akhirnya kembali dihukum oleh Grace. Anne yang menangis lalu ditenangkan oleh Mills dan Mills pun mengatakan bahwa cepat atau lambat ibunya akan melihat mereka semua dalam tanda kutip. Waktu pun berlalu, terlihat Grace memakaikan gaun dan bando panjang untuk Anne yang ia rajut sendiri. Karena gaun itu tidak boleh kotor, Grace meminta Anne untuk melepasnya. Namun Anne yang masih senang melihat dirinya memakai gaun itu pun memohon agar ia bisa memakainya lebih lama. Akhirnya Grace pun mengizinkannya dengan syarat Anne tidak boleh duduk di lantai karena akan membuatnya kotor. I'd love to. You can't go on like this. You must eat something. Tak lama setelah menghampiri sang suami yang tak mau makan, Grace pun kembali ke kamar Anne untuk melepaskan gaun itu. Grace melihat yang ternyata Anne melanggar aturannya. Saat mendekati Anne, ternyata sosok wanita tua memakai gaun Anne. Grace lalu menarik paksa bando itu dan mengguncang-guncangkan kepalanya. Setelah dibuka, ternyata itu Anne. Mendengar keributan, Mills lalu datang dan melihat Anne yang sudah menangis dan mengatakan jika ibunya jahat dan ingin membunuhnya. Mills pun membawa Anne kepada sang ayah agar lebih tenang. Setelah agak tenang, Grace lalu mengatakan jika ia tak mencoba untuk mencekik Anne, melainkan sosok wanita tua dengan mata aneh yang menyerupai suara Anne. It was the old woman. Di kamarnya, Anne lalu bercerita kepada Nicholas kalau ibunya menggila lagi seperti waktu itu. Akan tetapi ternyata Nicholas tak mengingat apapun. Kira-kira apa yang terjadi di masa lalu? Oke, kita lanjut. Di kamarnya Grace lalu bercerita dengan suaminya, di mana Charles meminta penjelasan mengenai kejadian hari itu. Ya, tanda kutip hari itu, berarti bukan kejadian tentang wanita tua atau hantu. Di sana Grace lalu bercerita, ia tak sadar dengan apa yang merasuki dirinya, di mana para pelayan waktu itu ternyata katanya minggat pada malam hari. Jadi Grace menceritakan kejadian sebelum Mills, Lydia, dan Tuttle datang. Jadi kalau kalian nonton langsung film ini, mungkin kalian agak bingung karena apa yang terjadi di masa lalu itu masih rahasia banget. Jika kita ingat lagi cerita Anne sama Nicholas yang katanya ibunya menggila lagi. Oke, kita lanjut. Grace lalu di sana meminta maaf kepada Charles, di mana ia menjelaskan kalau anak-anaknya tahu jika Grace ini sangat menyayangi mereka dan bahkan rela mati demi mereka. Akan tetapi bak dihantam berkali-kali. Charles lalu ternyata berpamitan akan pergi lagi ke medan perang dan meninggalkan sang istri dan anak-anaknya. Hal itu pun membuat Grace sangat kecewa dan sedih, di mana ia mengatakan kalau dirinya hanya hidup dalam kegelapan di rumah yang bagaikan penjara untuk dirinya sendiri. Karena yang ia butuhkan ternyata hanyalah suaminya, kehadiran Charles di tengah-tengah keluarga mereka. Keesokan paginya ternyata Charles sudah tak ada dan pergi dari rumah. Dan tak lama Grace lalu mendengar suara Anne dan Nicholas yang berteriak, di mana ternyata Gordon di rumah itu sudah tak ada, yang artinya rumah itu kini dipenuhi dengan cahaya yang membahayakan anak-anak. Grace lalu menanyakan di mana Gordon di rumahnya pada Lydia, Mills, dan Tuttle. Akan tetapi di sana mereka tampak terlihat santai dan tenang menghadapi Grace yang panik. Sehingga Grace pun lalu berpikir bahwa mereka bertiga lah dalang dari semua ini dan ingin mengambil alih rumah itu. Grace lalu akhirnya mengusir mereka bertiga dari sana. Saat keluar, Mills lalu meminta Tuttle untuk membuka batu nisan itu agar dilihat oleh mereka. Kira-kira apa cerita dari batu nisan ini nih? Oke, singkat cerita, saat malam tiba, Grace yang sudah ditinggal oleh pembantunya ini lalu mencari Gordon yang hilang. Sedangkan Anne dan Nicholas lalu memutuskan untuk pergi mencari sang ayah karena merasa bosan. Saat baru keluar berjalan di halaman,
Anne lalu melihat ada 3 kuburan di sana. Anne lalu pergi memeriksa yang ternyata betapa kagetnya dia saat melihat nama di sana adalah Bertha Mills adalah pelayan mereka. Jadi dalam tanda kutip mereka sudah meninggal. Sedangkan Grace yang pergi memeriksa ke kamar Mills untuk mencari Gordon. Lalu di sana ia tak sengaja menemukan sebuah foto kematian yang ternyata di dalam foto itu adalah mereka bertiga juga. Kini mereka sadar jika pelayan mereka itu adalah hantu. Dan tak lama mereka lalu muncul di mana Anne meminta Nicholas untuk segera berlari dari sana. Nicholas mengira Anne ini berbohong. Ia pun hanya terdiam. Namun saat para hantu mendekat, mereka lalu segera berlari menjauh. Grace lalu mencari anak-anaknya keluar, di mana Anne dan Nicholas lalu berlari terus dan Grace berusaha untuk menembak mereka. Namun karena mereka hantu ya mana bisa ditembak. Kini Grace berusaha untuk melindungi anak-anaknya. Di sana Mills tiba-tiba mengatakan bahwa ia telah berusaha untuk menjelaskan mengenai situasi atau kondisi mereka yang sesungguhnya. Entahlah situasi seperti apa, kita lanjut. Mereka lalu mengatakan jika para penyusup yang telah mengambil Gordon itu dan kini telah menunggu mereka. Siapa penyusup itu? Apakah hantu? Grace lalu segera berlari mencari anak-anaknya di kamar dan mendengar suara yang terus memanggil mereka. Dan saat Grace membuka pintu, ternyata ya, kalau kalian nonton ini secara langsung ini benar-benar plot twist banget. Yang dimana Grace melihat para penyusup itu adalah manusia. Sedangkan mereka bertigalah hantunya. Ya, dimana ternyata keluarga Victor yang selama ini dikira penyusup adalah manusia yang tinggal di rumah itu. Namun karena kehadiran mereka membuat keluarga Victor ini menjadi ketakutan dan tidak nyaman. Jadi ternyata Grace, Anne, dan Nicholas ini aslinya itu adalah hantu. Mereka sudah meninggal. Children, if you're dead. Dan kini Grace mengingat jika telah membekap anak-anaknya itu dengan bantal hingga meninggal. Dan setelah membunuh kedua anaknya, ia pun mengakhiri hidupnya dengan menembakkan kepalanya sendiri. Namun saat ia terbangun, seolah tidak terjadi apa-apa dan mengira itu hanyalah mimpi buruk. Ia pun meminta pengampunan kepada Tuhan dengan apa yang telah terjadi dan ia baru sadari. Mills selalu mengatakan bahwa mereka akan merasakan kehadiran penyusup dalam tanda kutip manusia itu sendiri. Tapi terkadang bisa juga tidak. Dan begitulah seterusnya. Kini keluarga itu pun bebas menikmati status mereka menjadi hantu. Dan keluarga Victor pun akhirnya pergi dari rumah itu. Dan film pun tamat dengan ending yang plot twist banget. By the way, terima kasih buat teman-teman yang udah dengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga kalian suka. Silahkan dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang gabut. Thank you.